Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, uwasi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini untuk sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Dan semoga kita atau kajian kita selalu dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kajian kali ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-41 tentang ittiba'u syar'illah ta'ala imadul iman, tentang tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah merupakan tiang penjangga keimanan. Jadi tunduk dan patuh mengikuti ketentuan dan ketetapan Allah, imadul iman, ialah tiang penyangga dari keimanan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bacakan hadisnya. Singkat sekali hadisnya. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai atau hingga keinginan kalian atau hingga keinginannya tunduk dan patuh terhadap apa yang aku bawa. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu tidak dikatakan beriman, atau setidaknya kita itu dikatakan tidak sempurna imannya sampai keinginan kita, kemauan kita tunduk dan patuh menyesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kira-kira? Yaitu agama Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya keimanan kita dipertanyakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hidup kita tidak menyesuaikan dengan tuntunan Islam. Kalau keinginan kita, kemauan kita hidup sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah sebetulnya sebenar-benarnya iman. Jadi hawa. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang betul-betul beriman itu adalah ketika hawa nafsunya
keinginannya, kemauannya tunduk di bawah atau menyesuaikan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hawa nafsu kita itu atau keinginan kita itu ada juga kadangkala berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap yang kita lakukan alhamdulillah, termasuk keinginan kita, hawa nafsu kita, harus disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita mau makanan kita itu sudah sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah. Kita mau berjalan ke suatu tempat, ini sudah sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah. Kita akan belanja, ini sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah. Terus seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, selalu yang menjadi parameternya, yang menjadi tolak ukurnya adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebetulnya kita pertanyakan ketika kita melangkah. Kita pertanyakan, langkah kita sudah sesuaikah dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah? Ketika kita akan berkata, perkataan kita ini apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita mendengarkan sesuatu, sudahkah hal ini juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah sebetulnya yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hidupnya itu disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang diikuti adalah tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kala rahimakumullah, hawa nafsu kita itu dalam banyak hal menuntun kita atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering membaca doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li, atau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina qafata 'ainin wa la aqalla min dzalik. Ini doa yang mungkin sering kita baca dalam zikir ya, pagi petang. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah zat maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami minta mohon pertolongan. Aslih lana syu'unana kullaha, wahai Allah perbaikilah segala urusan kami, wala takilna ila anfusina tarfata 'ain, dan jangan serahkanlah kami kepada diri kami tarfata 'ainin, walaupun sekejap mata, karena kami tidak bisa menanggungnya. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, janganlah serahkan aku kepada diriku, karena aku tidak bisa menanggungnya walaupun sekejap mata. Jadi kita hidup ini alhamdulillah tidak layak mengikuti hawa nafsu kita. Yang paling layak hidup kita disandarkan, disesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu tuntunan Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hawa nafsu itu mengajak kita kepada keburukan, makanya tidak layak untuk diikuti. Apalagi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan
Allah sebutkan di Quran surah Yusuf surah ke berapa baiklah? Surah ke-12 ya. Surah ke-12 ayat ke-53. Kata Allah, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'." Al-ayah. Innan nafsa, sungguhnya hawa nafsu itu kata Allah la'ammaratun bisu', hanya menyuruh orang, mengajak orang untuk melakukan keburukan dan keburukan. Itu sebetulnya yang ingin yang dilakukan oleh hawa nafsu kita. Maka sekali lagi kita sampaikan, tidak layak kemudian kita menuruti keinginan atau kemauan hawa nafsu kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama, bahwa kita tidak layak mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu kita itu tidak ada yang dia lakukan kecuali menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau kita membaca di surah yang lain misalkan tentang hawa nafsu itu mengajak kita kepada keburukan. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah yang lain, surah Al-Qasas ayat ke-50. Kata Allah, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Al-ayah. Kata Allah, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu." Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya itu. Jadi kata Allah, tidak ada orang yang lebih sesat melebihi orang yang hidupnya itu hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia disesatkan oleh hawa nafsunya. Termasuk juga di surah yang lain, surah Al-Jathiyah ayat ke-23 dan surah Al-Furqan ayat ke-43. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah." Al-ayah. Tidakkah kau tahu wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Bayangkan itu. Jadi dia malah tidak bertuhan kepada Allah, justru yang dia pertuhankan adalah hawa nafsunya, keinginannya, kemauannya, itulah yang dia pertuhankan. Apa dampaknya ketika kita itu mempertuhankan keinginan kita? Allah melanjutkan tadi surah Al-Jathiyah ayat ke-23, "Wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah." Allah membiarkan orang itu dalam kesesatan dan Allah mengunci hatinya, mengunci penglihatannya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Kemudian Allah juga menutup pendengarannya, penglihatannya. Dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Yang dia tahu hanyalah bagaimana dia memuaskan hawa nafsunya, mengikuti keinginannya dan kemauannya. Sesat, dibiarkan hidup dalam kesesatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu tadi ya Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, janganlah engkau serahkan aku kepada keinginanku dan hawa nafsuku.
Kenapa? Tarafat ain, walaupun sekejap mata, bayangkan loh itu. Walaupun sekejap mata, jangan sampai. Termasuk juga Bapak rahimakumullah berkaitan dengan keburukan dari hawa nafsu kita ini, juga ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma tahta dhillis sama' ilahun yu'badu a'zamu 'indallahi ta'ala min hawan muttaba'in." Tidaklah ada sesuatu di kolong langit ini yang disembah yang lebih berbahaya di sisi Allah melebihi hawa nafsu yang dituruti. Itu. Jadi hawa nafsunya sudah menjadi Tuhannya. Hawa nafsunya sudah menjadi Tuhannya. Maka itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan itu sangat-sangat potensial yu'abidu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, yub'id, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah menuhankan hawa nafsunya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kebalikannya, kalau orang hidup di dunia ini tidak mengikuti hawa nafsunya, dia mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini insyaallah dekat dirinya atau akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar gitu ya. Surah An-Nazi'at ayat ke-40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'at 40-41. Kata Allah, adapun orang-orang yang dia takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan, bisa mengalahkan dirinya dari keinginannya, dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat yang layak bagi orang ini, jannata hiyal ma'wa, ialah surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hidup di dunia ini ya Bapak Allah, setiap harinya berperang melawan hawa nafsu. Kalau dia menang melawan hawa nafsunya, dekat dengan surga. Kalau tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, berpotensi dekat dengan neraka, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tiap hari berperang melawan hawa nafsu, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, atau sejak kita mulai bernafas sampai menutup nafas sampai mati, kita berperang melawan hawa nafsu kita, berperang setiap hari. Sebagaimana kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu wal ajizu man ittaba nafsahu hawahu, atau kama qala Rasulullah. Orang mujahid itu, kata Rasulullah, pejuang itu, para pejuang ialah orang yang berjuang mengalahkan hawa nafsunya. Bayangkan itu. Mujahid, para pejuang ialah orang yang terus berjuang untuk mengalahkan hawa nafsunya. Wal ajizu, dan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Lemah itu, lemah. Jadi orang yang kuat, orang mujahid, orang pejuang ialah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, dan orang yang lemah adalah orang yang tunduk dan patuh kepada hawa nafsunya, kepada keinginannya, kepada kemauannya, tidak mampu bangkit untuk melawan keinginan-keinginannya itu.
Itulah orang-orang yang lemah. Jadi kita itu sebetulnya berperang setiap hari ya Pak Ibu ya, untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama dalam hadis ini, bahwa kita hidup di dunia ini diminta oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, tetapi yang layak kita lakukan adalah hidup kita itu disesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam, Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa parameter hidup kita, tolak ukur hidup kita ialah Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu udah panduan kita, itu panduan kita. Karena manusia itu ya Bapak Ibu rahimakumullah adalah makhluk yang diberi nafsu, tapi juga dikasih akal dan hati. Kalau hati kita, akal kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kita menang. Tetapi kalau hawa nafsu kita justru mengalahkan hati dan akal kita, kita kalah, kita menjadi orang yang hina, justru malah lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada wedus, gitu ya kata orang Jawa, wedus. Tetapi kalau manusia itu bisa mengalahkan hawa nafsunya, lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat itu tidak ada nafsu. Kalau malaikat menyembah Allah, totalitas menyembah Allah, wajar Bapak Ibu ya. Wajar. Kenapa? Tidak ada nafsu kok. Tidak ada nafsu. Ada malaikat yang Allah perintahkan sujud terus. Ada malaikat yang Allah perintahkan bertasbih terus, enggak berhenti. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk bertahmid terus, enggak berhenti. Tetapi beda dengan manusia. Manusia bukan malaikat, tapi juga bukan binatang. Jadi manusia itu bisa lebih rendah nilainya daripada binatang, tetapi di saat yang sama juga bisa lebih unggul daripada malaikat. Tergantung seperti apa hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kita bukan binatang, kita bukan iblis, tetapi di saat yang sama kita juga bukan malaikat. Kita tinggal memilih posisi kita itu ingin seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ingin lebih unggul daripada malaikat, atau justru malah ingin lebih hina daripada binatang. Kalau binatang itu tidak ada akal, yang ada cuma nafsu doang. Nafsu. Kalau sapi itu udah nafsu, ya udah langsung deh, gitu ya. Entah ada orang atau tidak, kalau udah hasrat seksualnya udah memuncak, udah langsung dilakukan. Ayam kalau udah muncul hasrat seksualnya, langsung dia, entah banyak orang atau tidak, nggak ngurus gitu ya. Yang penting hasrat seksual tersalurkan. Itu binatang, itu hewan. Sama, hewan itu karena nggak punya akal. Sapi misalkan, rumput orang dimakan, tanaman orang dimakan, ya wajar, nggak punya akal. Tetapi kadang-kala manusia lebih hancur daripada binatang gitu ya. Aspal dimakan gitu kan, minumnya solar gitu. Ada itu. Dana untuk aspal dimakan, dana untuk subsidi solar diembat, dan seterusnya. Jadi solar minumannya
aspal makanannya. Itu manusia itu. Udah lebih hancur daripada binatang. Tapi tentunya ada juga makhluk-makhluk Allah, manusia yang lebih unggul daripada malaikat, ya tentunya ya para nabi dan rasul. Secara khusus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Karena beliau adalah sayyidul awwalin wal akhirin, adalah makhluk yang paling mulia gitu ya. Tidak ada yang makhluk yang paling mulia melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah manusia sama seperti kita, secara biologis sama dengan kita, makan, ya minum, ya menikah, ya tidur. Tetapi ternyata derajatnya justru malah lebih unggul, lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena Rasulullah hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan hawa nafsunya itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, pesan pertama, hidup kita itu harus disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kepentingan kita, keinginan kita, kemauan kita harus termasuk hukum kita. Hukum kita itu juga harus disesuaikan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hukum Allah itu tunduk di bawah hukum manusia. Ini juga perlu diperhatikan juga ini. Jadi hukum Allah itu di atas hukum segala-galanya, bahkan di atas hukum HAM sekalipun gitu ya. Ya HAM, tahu HAM Bapak Ibu kan ya? HAM itu kan hak asasi manusia katanya, atau human rights, hak asasi manusia. Justru hukum Allah itu jauh lebih unggul daripada hak asasi manusia gitu. Jadi kalau mohon maaf sekali gitu ya, seandainya ada hukum yang dibuat oleh manusia berseberangan, bertentangan dengan hukum Allah, maka sederhananya adalah yang kita ambil, yang kita yakini adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakini bahwa tidak ada hukum, tidak ada ketentuan, tidak ada ketetapan yang lebih bijak, yang lebih adil, yang lebih baik daripada ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gak usah sok tahu ya, gak usah sok tahu, gak usah sok bijak membuat hukum sendiri seolah-olah bisa mengungguli hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih unggul, lebih besar daripada kecintaan kepada yang lainnya, termasuk kepada diri kita sendiri. Itu. Jadi kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sekalipun. Nah itu, kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu dahsyat sekali itu. Itu sudah luar negeri ya, sudah luar biasa itu. Dan ini memang sebetulnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita layak atau harus lebih bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada usaha kita dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-24. Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi."
Al-ayah. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak kalian, jika anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, perniagaan kalian, dan tempat tinggal kalian itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah minta kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada leluhur kita, anak-anak kita, saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, harta kita, perniagaan kita, termasuk rumah-rumah kita. Allah lah dan Rasulnya yang paling layak untuk lebih kita cintai, ya Pak Ibu. Nah, itu kalau kita misalkan ya, kalau kita itu kan kita kan cinta dengan diri kita, kita cinta dengan keluarga kita, cinta dengan anak kita. Kalau anak kita misalkan disakiti oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, apa respon kita biasanya? Marah. Kenapa kok marah? Anak saya kok, orang yang saya cintai, gitu kan? Marah. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dicaci maki, dilecehkan, didiskreditkan, ternyata orang ini biasa-biasa saja. Itu perlu dipertanyakan itu. Anaknya dicaci, diwalimi, dia biasa-biasa saja, tetapi ketika Allah dan Rasulnya dibully, dicaci dan dihina, ketika anak dan istrinya dicaci, dia marah. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya dibully, dihina, dicaci, ternyata dia santai-santai saja, tenang-tenang saja. Udahlah, itu bukan urusan saya, katanya. Nah, itu tentunya perlu dipertanyakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kutip gitu ya, tidak ada pembelaan sama sekali kepada Allah dan Rasulullah. Walaupun sebetulnya bukan berarti Allah itu butuh kepada pembelaan kita gitu ya. Allah mau dipuji atau tidak enggak ngaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memang diminta oleh Allah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Surah apa itu? Surah As-Saff ayat ke-14. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian itu ansarullah, penolong agama Allah. Penolong Allah atau penolong agama Allah. Jadi layak kita untuk kemudian memberikan pembelaan ketika agama kita ini Allah dan Rasulnya dicaci maki, dilecehkan, dan atau hukum-hukum Allah dilecehkan. Kita melakukan pembelaan. Ibu rahmatullah. Jadi itu yang kedua, bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita, termasuk kepada keluarga kita, termasuk harta kita. Dan ini juga didukung oleh hadis Nabi dalam kesempatan yang lain. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahli wan nasi ajmain. Tidaklah seseorang itu dikatakan benar-benar beriman hingga saya, kata Rasulullah, lebih dia cintai melebihi dirinya, anaknya, keluarganya, dan seluruh manusia yang lain. Itu tetap Allah harus didahulukan daripada yang lain. Itu
hayya 'alas shalah misalkan ada azan. Itu kan apa berarti? Itu kan Allah di situ kan manggil-manggil gitu. Nah itu. Kita lagi ngapain biasanya? Lihat HP, lihat Yusuf, bukan YouTube maksudnya. Cucunya benar nanti. Ya, ada azan hayya 'alas shalah misalkan azan. Kita lagi main HP, lihat YouTube. Nah, maka sebagai orang mukmin gitu ya, orang ini layak untuk mendahulukan apa? Panggilan salat, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia taruh HP-nya, tutup YouTube-nya, kemudian dia berwudu, langsung kemudian berangkat ke musalla Baitus Sakinah atau musalla yang lain gitu ya, enggak harus ke Sakinah juga. Entah Masjid Al-Aqsa atau masjid-masjid yang lain. Tapi pada intinya dia ketika sudah azan dikumandangkan, dia bergegas untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan salat. Inilah maksud dari orang yang mendahulukan kepentingan Allah dibanding kepentingan dirinya sendiri itu. Jadi Allah didahulukan daripada kemauan, kepentingan, dan keinginannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga terakhir, ketika orang sudah menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat layak bagi orang itu untuk mengikuti petunjuk apa yang disampaikan oleh yang dia cintai. Nah, itu. Jadi orang itu kalau sudah jatuh cinta, dia akan ikut perkataan orang yang dia cintai itu. Nah, itu. Misalkan Pak Iqbal gitu ya, ketika baru menikah gitu kan dengan Bu Iqbal, nah, itu kan masih cinta. Ya walaupun sekarang tidak pudar cintanya itu ya. Tetapi ketika masih awal-awal menikah kan biasanya cintanya menggebu-gebu gitu kan ya. Walaupun sekarang saya masih yakin cintanya masih besar gitu kan ya. Tidak pudar, masih seger Iqbal ya insyaallah gitu kan. Masih 98%, masih banyak. Atau bahkan 100% masih ya. Oh iya, gitu. Gitu kan. Jadi kaidahnya itu orang akan mengikuti perkataan yang dia cintai. Itu kaidah itu. Kalau kita kemudian mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, sangat layak kemudian kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Sama ketika Pak Iqbal kemudian cinta kepada Bu Iqbal dengan cinta 100%, itu kan ya, maka apa yang disampaikan oleh Bu Iqbal diikuti sepenuhnya. Kenapa? Cinta soalnya. Nah, itu cinta, itu cinta yang benar itu. Kalau cinta yang nggak benar, dia mengaku cinta, istrinya bilang A, yang dilakukan B, itu nggak benar itu berarti. Itu cinta yang tidak benar. Yaitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah menyatakan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita sendiri, maka sangat layak bagi kita kemudian untuk mengikuti, tunduk patuh kepada yang kita cintai, yaitu siapa? Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi Pak Iqbal menuruti apa yang dikatakan oleh Bu Iqbal. Kenapa? Cinta 100%. Ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.